Shalom teman-teman. Pada minggu ini kita memakai liturgi minggu kedua. Teman-teman dipersiapkan untuk mempersiapkan diri. Allah datang bersama-sama dengan kita saat ini. Ia yang datang ke dunia dengan kerendahan hati dan dengan cinta kasih hendak mendamaikan aku, kamu, mereka, dan dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Pencipta dan Pemeliharaan dari Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Suci tinggal dan hidup dalam kita. Untuk nyanyian pembukaan, mari kita menyanyikan Bertemu dalam Kasih-Nya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah. Tuhan, tolong berkati kami agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang, marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Sang Sumber Kasih, supaya kita diampuni. Menyesalah dan bertobatlah. Karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia. Banyak sengsara, itu akibatnya. Banyak yang hidup tanpa harapan, lapar dan miskin, siapa menolongnya? Banyak yang mati, siapa mengingatnya? Banyak yang hidup kaya dan mewah, tapi terasing dari sesamanya. Banyak yang mati tanpa sejahtera. Banyak senjata, alat pembunuh, makin mengisi seluruh dunia. Apakah arti hidup manusia? Untuk berita anugerah, terambil dari Yesaya 44 ayat 2. Beginilah firman Tuhan, yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau, sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun, yang telah kupilih. Untuk petunjuk hidup baru, terambil dari Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Untuk pujian kesanggupan, mari kita menyanyikan Satu Hal Yang Kurindu. Berdiam di dalam
kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk ayat persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk pujian persembahan kita menyanyikan Terima Kasih Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan ini agar berguna bagi gereja kami Tuhan. Tuhan juga sebentar kami akan mendengarkan firman. Tuhan tolong berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan atau ibadah pemuda pada hari Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021. Senang rasanya kita bisa bersekutu sekalipun secara online. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Sudah ketemu semua? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Engkau mempertemukan kami semua secara online untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan memahami dan kemudian melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut berkat firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca dulu dari Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca di sini adalah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahwa Roh Kudus
yang akan dikirimkan untuk kita semua adalah akan mengajar kepada kita semua, akan mengingatkan kepada kita semua dikala kita melakukan hal yang salah dan supaya menjalani kehidupan benar seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah belajar dari kegagalan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tak seorang pun bermimpi ingin gagal. Tetapi semua orang punya mimpi ingin sukses. Sekalipun dalam kenyataannya, setiap manusia pernah mengalami kegagalan. Entah dalam hal apa. Tinggal bagaimana kita semua menyikapi kegagalan itu. Apakah ketika gagal kemudian kita menyerah? Ataukah ketika kita gagal, kita jadikan itu sebagai tonggak untuk kebangkitan kita? Ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik bagi kita. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman berarti segala sesuatu yang pernah kita alami, baik itu yang gagal ataupun sukses. Apa yang pernah kita alami masa lalu dan sampai saat ini tentu bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk menghadapi hal-hal yang ada di depan kita. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki pengalaman atau kegagalan di dalam hidup, di mana kita pernah jatuh dalam dosa mungkin, ya, karena berbicara tentang gagal di sini, itu berarti kita tidak patuh kepada hukum Tuhan. Ya, jadi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan atau perintah Tuhan itu disebut gagal. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang gagal itu kalau kita tidak bisa mencapai sesuatu. Nah, dan ketika orang bisa mencapai sesuatu, sering disebut berhasil. Walaupun penilaian sukses atau berhasil dalam kehidupan manusia kadang ditentukan oleh materi, pangkat, jabatan, ya. Walaupun itu tidak begitu tepat. Karena menurut firman Tuhan, orang yang dikatakan sukses adalah orang yang dapat mematuhi atau melaksanakan firman Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita disuruh belajar dari kegagalan. Nah, setiap kita melakukan kegagalan atau kita tidak bisa melakukannya dengan baik dalam suatu hal, tentu di situ ada pelajaran yang kita temukan. Ada hal yang bisa kita pakai atau kita ambil pelajarannya. Sebagai contoh, ketika ibu masih kecil, ketika belajar sepeda, ketika ingin naik sepeda, tidak pertama kali belajar langsung bisa. Ya, pakai jatuh, pakai nabrak pagar, pakai setelah bisa mengayuh ya mengayuh terus, akhirnya nggak bisa berhenti, akhirnya nubruk pagar juga. Tetapi dari itu semua kemudian kita bisa mengambil pelajarannya. Oh, kalau caranya seperti ini,
ternyata kok kita belum bisa naik sepeda dengan benar. Berarti kalau aku biar bisa sepedanya lurus, biar bisa berhenti, ya, biar bisa segala sesuatunya urusannya dengan persepedaan tadi, ternyata butuh ini semangat terus, ya. Oh ini itu kita ambil pelajaran dan akhirnya bisa naik sepeda dengan baik. Begitu juga kadang-kadang ketika orang ingin membuat sesuatu, apakah itu berkaitan dengan makanan atau mungkin karya-karya yang lain, ya, mungkin kita juga belajar dari si tukang bikin bolam atau lampu itu. Mereka mencoba gagal, tapi akhirnya mereka berhasil. Ya, sederhana sekali. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita, kegagalan bukan akhir segala-galanya. Termasuk ketika kita sudah jatuh dalam dosa. Ketika kita menyadari bahwa itu adalah sebuah langkah yang menuju pada kegagalan dan kita menyadari itu semua, yang paling penting di sini adalah sikap selanjutnya. Apakah kita akan terus melakukan kesalahan-kesalahan itu atau stop, ya, kita akan mengubahnya supaya kita menjadi berhasil. Ketika kita mengalami kegagalan dan kemudian kita menyerah, bahkan ada orang yang kemudian merasa bahwa dirinya tidak bisa apa-apa dan dirinya sudah terlalu banyak dosa, kotor, tidak layak, dan akhirnya orang akan mengambil jalan pintas yaitu bunuh diri, ya, itu berarti dia tidak berpikiran positif terkait dengan kegagalannya. Tapi kalau kita menyikapi kegagalan ini dengan baik, oh iya, kalau saya seperti itu dampaknya kok ternyata membuat saya gagal. Berarti kalau saya ingin berhasil, saya ingin mengalami kesuksesan hidup di dalam Tuhan, saya tidak akan mengulangi itu lagi. Tapi saya harus lebih bijaksana. Saya harus punya kreativitas. Saya harus punya terobosan baru. Jadi kegagalan bisa menjadi tonggak bagi kita untuk menuju kesuksesan hidup. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kalian semua pada umumnya masih belajar, baik itu yang SMA ataupun yang mahasiswa. Ketika kalian tahu cara belajar kalian itu tidak membuahkan hasil yang baik, berarti kita gagal kan? Nah, kita harus mencari terobosan baru. Bagaimana supaya kita dapat bisa memahami pelajaran-pelajaran yang kita terima. Kita ubah. Jadi bukan menyalahkan temannya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan gurunya. Karena kesalahan itu dilakukan oleh kita sendiri. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Di sini Roh Kudus diutus oleh Tuhan untuk selalu mengajar kita. Mengajarkan tentang apa? Mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Nah, termasuk di dalam kita menyikapi hidup ini yang pernah gagal. Ya, kita dinyatakan kesalahan kita, tapi bukan stop sampai di situ. Kita harus bangkit, kita harus membenahi hidup, ya, hidup dalam pertobatan. Seperti perempuan yang kedapatan berzinah atau berzinah di situ, hampir dihakimi oleh masa di situ. Tapi Tuhan Yesus menyadarkan kepada perempuan itu, ya, memang dia berzinah,
dia salah. Ya. Tapi ketika dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah, ya, Tuhan Yesus memberikan satu semangat, motivasi yang luar biasa kepada perempuan itu. Karena Tuhan katakan, pergilah dan jangan mengulangi lagi. Artinya apa? Perempuan itu telah melakukan kegagalan hidup, yaitu dia menjadi pelacur. Tetapi ketika Tuhan ada dalam hidupnya, Tuhan membuat dia menjadi sadar akan kesalahannya, dan Tuhan berpesan bahwa jangan kau ulangi lagi. Nah, dari situ kemudian perempuan itu bisa menjalani hidupnya benar. Dia bisa menjadi saksi, dapat memberitakan cinta kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa kegagalan kita, dosa kita, dikatakan merahnya seperti kirmisi, seperti kain kesumba katanya, tapi akan disucikan oleh Tuhan seperti salju putihnya, seperti bulu domba putihnya, ketika kita mau bertobat dan mengakui kesalahan itu dan menjadikannya sebuah pelajaran bahwa kita tidak akan mengulangi lagi. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari generasi muda kita yang ada di GKJ Magelang ini, jangan pernah kita malu mengakui bahwa kita pernah gagal. Yang penting saat ini kita sudah menuju kesuksesan. Karena kita tidak akan mengulangi kegagalan kita. Tetapi kegagalan menjadi pelajaran yang paling bagus bagi kita semua. Karena itu marilah anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit dari keterpurukan, dari pengalaman-pengalaman yang buruk dalam diri kita. Kita jadikan pelajaran supaya kita tidak mengulangi lagi, namun kita akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Karena di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bahwa setiap anak Tuhan yang senantiasa berpengharapan kepadanya, seperti Tuhan janjikan kepada kita bahwa kita punya Roh Kudus yang akan selalu membimbing kita, menuntun kita untuk bangkit dari keterpurukan kita, untuk bangkit dari kegagalan kita, hidup dalam pertobatan bersama dengan Tuhan, dan akhirnya kita bisa menjadi saksi Tuhan dalam kesuksesan hidup kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada saat ini. Engkau sudah memberkati kami, mengingatkan kami bahwa kegagalan adalah merupakan satu tonggak bagi kami untuk bangkit. Kegagalan bukan kehancuran, tapi kegagalan dapat menjadi guru yang terbaik bagi kami, sehingga kami untuk tidak mengulangi lagi jatuh dan terus jatuh. Namun kami akan bangkit, kami akan menjadikan tolakan bagi kami untuk melangkah ke depan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah Tuhan yang akan melakukan perkara besar dalam kehidupan kami ketika kami senantiasa bersandar, berpengharapan, dan menyerahkan hidup kami kepada Engkau, dan kami rela Engkau tuntun seturut akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan generasi muda kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah menjadi generasi-generasi yang tangguh, yang kuat, yang hebat, sekalipun pernah mengalami kegagalan. Karena bersama Tuhan, kami akan senantiasa menjadi saksi di tengah kehidupan masyarakat ini. Bapa, kami juga berdoa
bagi bangsa kami, bangsa Indonesia yang saat ini sedang mengalami pergumulan, yaitu terkait dengan wabah virus corona ini. Tuhan, Kau memberkati bangsa kami dan seluruh rakyat yang ada di negeri ini dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Berikan kami hati yang tulus, ikhlas menghadapi ini semua dan terus bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan doa syafaat. Doa syafaat terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk gereja dan komisi, yang kedua untuk bangsa dan negara, dan yang ketiga untuk studi dan orang tua. Bapa dalam surga, di sini kami berdoa syafaat untuk gereja dan komisi pemuda ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati Bapak Pendeta, para majelis gereja, guru-guru agama yang telah memberikan pendampingan rohani bagi kami semua. Kiranya jemaat dan para muridnya tetap setia berdoa dan mendengarkan firman meskipun ibadah dilakukan secara virtual di rumah masing-masing. Semoga ibadah yang dijalankan secara online ini tidak mengurangi hikmat dalam pelaksanaannya. Kami juga berdoa untuk komisi pemuda ini agar tiap langkah yang diambil berguna bagi Tuhan dan sesama, dan setiap acara-acara yang telah disusun dan direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Berkenan kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ya Tuhan, yang saat ini kasusnya semakin meningkat, dan yang Kau yang menyatakan mujizat-Mu kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin kami rakyat Indonesia agar selalu patuh pada protokol kesehatan, dan juga Kau berkati segala program pemerintah yang bertujuan untuk mencegah penyebaran dan juga mengatasi pandemi COVID-19 ya Tuhan Yesus. Tuhan juga tolong Kau yang berkati saudara-saudara kami yang saat ini tengah dilanda bencana alam ya Tuhan Yesus, entah banjir, tanah longsor ataupun gempa ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau yang berkati mereka semua, Kau yang nyatakan penyertaan-Mu bagi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan berdoa untuk studi dan orang tua kami. Tuhan tolong berkati studi kami Tuhan, berkati kami agar kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik, dan hingga pada ujian nanti kami dapat mendapatkan nilai yang memuaskan Tuhan. Tuhan Yesus juga tolong berkati orang tua kami. Tuhan tolong berkati mereka, berikan kesehatan kepada mereka agar mereka bisa selalu bersama kami Tuhan, dan juga berkati setiap pekerjaan mereka agar mereka mendapatkan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk pujian pemutusan, mari kita menyanyikan api kemuliaan-Nya. Menyembah Dia.
Teman-teman dimohon untuk bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, anugerah besar, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Janganlah dirimu terlena oleh nafsu jahat semata, tetapi selalulah mendekatkan diri kepada Kristus Sang Sumber Kasih itu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegangi hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.